Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Karlin Kusmayanti dari Prodi PGSD STKIP Kusuma Negara Jakarta. Baik, untuk video kali ini bertujuan untuk mengedukasi atau memberikan sedikit informasi kepada ayah atau bunda yang di rumah karena krisis atau kendala pembelajaran jarak jauh pada anaknya. Nah, baik untuk ayah atau bunda ataupun wali murid yang ada di rumah tentunya yang bingung atau bertanya-tanya kapan akan masuk sekolah dan hal lain sebagainya yang berhubungan tentang sekolah. Sedangkan anak jika di rumah kadang mengeluh bahkan susah untuk mendengarkan orang tuanya saat pembelajaran. Nah, ayah atau bunda, wabah atau pandemi COVID-19 ini memang menyulitkan. Bukan saja anak yang terkendala akan pembelajarannya, bahkan ayah yang mungkin menjadi sedikit pemasukannya, dan ibu atau bunda yang kini merangkap menjadi guru sepenuhnya untuk anak di rumah. Bahkan ada ibu yang kerja, saat pulang kerja, membantu anaknya untuk memahami materi pembelajaran yang tadi diberikan oleh gurunya. Maka dari itu, saya atau Kak Karlin sendiri ingin memberikan tips atau informasi untuk menangani permasalahan. Tapi, mari kita terapkan 3M pada keluarga ayah dan bunda di rumah ya. Nah, 3M itu apa? 3M adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap terapkan di luar rumah agar yang di rumah terhindar dari virus corona. Dan tentunya menjaga keluarga kita atau keluarga ayah dan bunda agar tetap sehat dan tidak terpapar COVID-19. Baik, mungkin ayah dan bunda tahu banyak sekali berita baik di internet ataupun di televisi tentang kekerasan orang tua terhadap anaknya yang tidak ingin belajar. Mungkin ayah dan bunda pernah mendengar, melihat berita atau mengalami sendiri dari tetangga anaknya yang dibunuh oleh orang tuanya karena tidak ingin belajar pembelajaran jarak jauh ini, bahkan yang tidak mengerti tentang pembelajaran materi. Karena itu memang menjadi pembelajaran atau PR untuk para pendidik dan tentunya kerja sama pendidik dan orang tuanya untuk mengedukasi atau memberi pengarahan ajaran kepada anaknya yang di rumah. Sebenarnya bukan anaknya yang tidak mau, tapi perintah dan ancaman bahkan amarah dari orang tua yang menyebabkan anak itu malas. Maka dari itu, untuk ayah dan bunda, coba ubah bahasa atau kalimat pada anak menjadi ajakan. Misalnya seperti ayah atau bunda yang selalu menyuruh dan memerintah, "Nak" atau "Kak, sana belajar." Itu kan kalimat memerintah, tapi coba ubah menjadi, "Ayo kita belajar hari ini karena Bu Guru sudah memberikan tugas." Jadi ubahlah kalimat perintah menjadi kalimat ajakan. Ajak anak atau rangkul anak untuk belajar bersama ayah dan bunda. Kedua, jika anak susah untuk menuruti, ajak untuk berkompromi tapi tidak dimanja dan jangan dimarahi. Buatlah peraturan dari ayah atau bunda untuk anak. Jadi ajak berkompromi apa maunya anak dan bagaimana maunya bunda atau ayah. Ajak sehingga berkesinambungan dan menjadi satu. Lalu yang ketiga, jika anak memang sudah bosan belajar, ajak anak bermain. Hal yang sederhana atau berikan cemilan. Ingat ayah dan bunda di rumah, anak itu tidak sepenuhnya harus konsentrasi. Karena orang dewasa juga jika terus dipaksakan untuk belajar atau mengerjakan suatu pekerjaan terus-menerus akan menjadi pusing dan mumet. Nah, maka dari itu anak-anak juga paling lama itu 10-30 menit untuk berkonsentrasi pada pembelajarannya. Maka dari itu, jika anak sudah bosan, berilah jeda atau ajaklah bermain agar konsentrasinya kembali lagi, karena tentunya anak akan menurun konsentrasinya saat belajar terus seperti itu. Jadi jangan dipaksakan ya ayah dan bunda. Lalu yang keempat, lokasi belajar. Ayah atau bunda, lokasi belajar tentu menentukan suasana hati anak juga ya. Akan tetapi jangan seterusnya belajar di lokasi yang sama. Kenapa? Agar anak tidak bosan. Ajak sesekali juga anak untuk belajar di halaman belakang rumah atau halaman rumah agar anak dapat mengeksplorasi sekitar, apalagi jika materinya berhubungan dengan alam. Dan yang kelima, pahami gaya belajar anak. Kenapa? Karena anak-anak memiliki gaya belajarnya yang berbeda. Ayah atau bunda tidak dapat menyamaratakan dengan kakaknya atau adiknya saat belajar, karena mereka tentu berbeda. Ada anak yang belajar dengan dia yang tidak dapat berdiam diri. Dia belajar, tapi dia harus pergi kemana, kesini, kesana, kesini, tapi dia tanggung jawab atas tugasnya yang diberikan oleh gurunya. Ada juga anak yang diam, yang harus diberitahukan, diarahkan. Maka dari itu, pahami gaya belajar anak di rumah. Ayah dan bunda, mungkin itu beberapa tips atau informasi dari Kak Karlin atau dari saya untuk mengedukasi atau memberikan informasi tentang pembelajaran jarak jauh terhadap anak dan bagaimana menangani anak yang mungkin bosan saat pembelajaran. Dan tentunya sebelum belajar, ajak anak untuk bermain, berikan makan juga atau berikan sarapan. Jangan sampai anak mengeluh saat belajar. Sekian penjelasan atau informasi yang diberikan saya, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di rumah. Jangan pernah memarahi anak, tapi mari ajak anak untuk berkompromi, belajar bersama, dan tentunya agar dapat menjadikan anak tersebut menjadi anak yang berkarakter dan berwawasan luas, tentunya berkat kerjasama dari orang tua dan guru. Terima kasih.
Sampai jumpa di kemudian hari. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum.